Raja memutuskan pernikahan ketiga putranya dengan melemparkan sebuah tongkat kayu, yang mana setiap pangeran harus mengikuti arah tongkat untuk mencari istrinya. Tongkat putra pertama menuju ke arah putri baron, tongkat putra kedua menuju ke arah putri pedagang kaya, sementara tongkat putra bungsu menuju ke arah hutan. Saat kedua putranya itu mulai berangkat, tetapi putra bungsunya itu sangat kebingungan. Yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa dia menemukan istri di hutan. Tiba-tiba dia bertemu dengan seekor anak kucing hutan. Anak kucing itu terus mengikuti sang pangeran. Pangeran menyuruh anak kucing itu untuk meninggalkannya sendirian, karena dia harus segera menemukan pujaan hatinya. Anak kucing itu berkata dengan gembira, dia bersedia menikah dengan sang pangeran. Pangeran harus mengiyakannya, kalau tidak anak kucing ini akan menangis seharian. Sekarang, kedua saudaranya itu sudah kembali ke istana. Mereka sudah menemukan putri bangsawan untuk dijadikan istri. Tetapi anak bungsu kembali dan memilih untuk merahasiakan calon istrinya pada saat waktunya tiba. Raja memerintahkan ketiga anak bungsunya untuk kembali dan membawa buket bunga dari tangan pengantin wanita. Kedua kakak laki-lakinya berangkat dengan semangat tinggi dan hanya anak bungsu yang datang ke hutan dengan wajah sedihnya. Dia memberitahu anak kucing itu dengan wajah sedih bahwa ayahnya memerintahkannya untuk mengambil bunga dari tangan pengantin wanita. Namun anak kucing itu berkata untuk tidak usah khawatir dan tidurlah dengan tenang. Kemudian anak kucing itu datang ke sebuah pohon dan menggali lubang. Tidak lama kemudian, tiga anak kucing keluar dari dalam lubang itu. Mereka membawa bunga berwarna perak, emas, dan berlian. Lalu kemudian dia menggunakan cakarnya untuk membuat sebuah buket bunga yang indah. Raja memuji kedua anaknya yang datang pertama membawa bunga-bunga indah. Tetapi buket bunga anak bungsu ini adalah yang paling indah dari kedua kakaknya, sehingga mereka pun penasaran siapakah calon pengantinnya. Tetapi pangeran kecil ini menyuruh mereka untuk menunggu saat waktunya tiba. 1 minggu kemudian, Raja kembali meminta putra-putranya untuk membawa sapu tangan dari pengantin wanita. Para pangeran pun berangkat lagi. Putra bungsu datang ke hutan lagi-lagi dengan wajah sedihnya, karena dia tahu kalau kucing tidak menggunakan sapu tangan. Tetapi kucing kecil itu menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Lagi-lagi dia menyuruh sang pangeran untuk tidur saja. Anak kucing ini kembali menggali lubang dari pohon, dan lagi-lagi ketiga anak kucing keluar dari lubang itu, membawa sebuah benang berwarna perak, emas, dan berlian, yang kemudian ia gunakan untuk membuat sapu tangan untuk sang pangeran. Ketika mereka kembali ke istana, sang raja memuji mereka lagi. Tetapi lagi-lagi, sapu tangan milik anak bungsu adalah yang paling indah dari semuanya. Seminggu lagi berlalu, raja pun memerintahkan putra-putranya untuk menjemput pengantin wanita. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu oleh kedua bersaudara ini pun tiba. Mereka pun segera berangkat untuk menjemput pengantin mereka. Namun pangeran muda menjadi sangat panik karena dia tidak mungkin membawa anak kucing pulang. Anak kucing itu masih menyuruhnya untuk tidak usah khawatir dan tidurlah dengan tenang saja. Tetapi sang pangeran tidak berminat untuk tidur karena saking paniknya. Namun ketika disentuh sang kucing, dia pun menjadi mengantuk dan tidur. Anak kucing itu kembali ke pohon dan menggali lubang. Kali ini lubangnya bersinar terang dan membawa pangeran ke dalam gua. Sang kucing yang juga masuk ke dalam lubang itu akhirnya berubah menjadi manusia akibat cahaya terang keemasan. Pangeran terkejut ketika dia terbangun. Anak kucing itu sebenarnya adalah seorang putri yang dikutuk karena sihir. Dia hanya bisa dipulihkan ketika seseorang ingin menikahinya. Pangeran mencium sang putri dengan gembira dan dengan cepat membawa tuan putri untuk kembali ke istana. Istana pun diramaikan dengan sebuah pesta pernikahan yang sangat mewah.